Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi untuk kita semua, Masya Allah. Tema kita juga masih sama ya, jamaah yang baru bergabung. Tema kita adalah ini mahkota surga untukmu, wahai ayah dan ibu. Bintang tamu kita ada orang tua dari almarhum Muhammad Ibrahim Wafiq, sang penghafal Al-Quran cilik yang beritanya tadi sudah kita lihat sama-sama ya, jamaah yang ada di studio ya. Izin ibu, bapak mau, jadi flashback lagi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ibu Ika juga, tampaknya ibu maaf ya bu ya kalau saya harus nanya-nanya lagi di sini ya. Dulu katanya suka banyak ya bu ya yang menawarkan bantuan untuk Baim ya, bahkan sampai ke luar negeri. Benar itu ibu? Bapak betul? Iya ada, benar. Ada ya? Dari Malaysia, dari Dubai, dari Jeddah ya. Bilangnya apa bu waktu itu? Bilangnya apa pak? Iya. Jadi mau menawarkan Baim supaya berobat di luar negeri gitu. Ya. Sampai ada yang nawarin. Lalu jawaban bapak dan ibu? Ya kita bukannya nolak, tapi kita masih mau coba pengobatan di sini dulu gitu. Bahkan bantuan itu nggak hanya dari Muslim, non Muslim pun ikut. Masya Allah, saking ikut, peduli dan iya. sayang sama Baim ya, Iya, dengan apa betul. berita yang sudah terjadi gitu Iya. ya. Pada saat itu ibu, maaf saya harus bertanya, ada nggak kira-kira keinginan dari Baim yang belum kesampaian dan ingin disampaikan ke ibu gitu? Jadi dia itu waktu akhir hidupnya, Ya. dia bilang dia kepingin naik pesawat. Dia bilang Pesawat. dia pengen naik pesawat mau ke Mekah katanya gitu. Pengen ngeliat Ka'bah. Mau lihat Ka'bah. Iya. Dia bilangnya gimana waktu itu? Mah, Duluan. Baim pengen naik pesawat, Baim mau ke Mekah gitu. Sampai sering bilang kayak gitu, di akhir dia bilang begitu, sampai dia bilang, Baim kan mau ngelihat Mekah, Baim kan mau ke surga gitu. Allah. Dia bilang. Lalu apa jawaban ibu? Saya bilang, iya nanti mama bilang papa gitu. Pokoknya kalau dia ngomong tuh, maaf. Gak apa-apa ibu, keluarkan. Kalau dia ngomong, Iya. Dia tuh ngomongnya dewasa ya. Dia tuh ngomongnya bukan kayak anak seumurnya gitu. Seumuran dia. Dia kalau ngomong itu menenangkan, anaknya lemah lembut, baik, nurut, gampang untuk diatur, dididik gitu. Baim ngomong waktu itu dalam keadaan sakit lagi ya? Iya, dia ngomongnya dalam keadaan sakit. Tapi saya pikir yang namanya anak-anak ya. Cuman saya bilang ke papahnya, Baim mau naik pesawat pak, mau pergi ke Mekah, Baim mau ke surga, gitu. Insya Allah nanti bapak dan ibu bisa ketemu di surga. Ya, amin Sama ya Baim. Allah, amin ya robbal alamin. Amin. Dan ibu juga dan bapak bisa sehidup sesurga nantinya. Amin, Amin ya robbal alamin. Kita doakan ya jamaah ya. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dong untuk para orang tua hebat ini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, boleh kembali lagi duduk Pak Fajar dan Ibu Ika. Dan sekarang saya mau minta pertanggungjawaban sama Ustadz Maulana dulu. Ustadz Maulana, Apa itu? saya dosa apa Ustadz sampai anak saya itu nggak bisa menghafal Al-Quran atau sampai ada yang lupa? Oh gitu. Apa? Benar dosa orang Introspeksi tua? diri kepada semua orang tua yang merasa kok anak saya sulit banget menghafal. Mohon penjelasannya sekarang. Saya langsung Silakan, sampaikan, Ustaz. izin saya tamatkan Ustaz Sam dan bapak ibunya Fajar. Terbalik. Bapak ibunya Pak Baim. Fajar. Kalau berarti kakeknya dong. Iya. Mohon izin kepada semuanya, kepada orang tua yang berkata sulitnya anakku menghafal, tanyakan pada diri kita. Yang pertama, jangan sampai niat orang tua menyuruh anaknya menghafal niatnya jelek. Supaya enak. Atau bisa jadi bentuk kesombongan. Menyombongkan diri dengan adanya anaknya penghafal Quran. Saya menemukan tempat penghafal Quran, saya datang ke sana, semua beda-beda loh. Semua kayaknya terlihat memang Al-Quran itu kitab suci. Al-Quran itu menempatkan di tempat yang tepat. Makanya hati-hati. Yang berikutnya, mohon maaf, yang kedua, bisa jadi dosa dari orang tua. Memberi makan yang haram, melakukan yang haram, sehingga
efek dari perbuatan maksiat ataupun dosa yang dilakukan orang tua berimbas kepada anaknya. Makanya memang wajar kalau mau anaknya penghafal Quran, bawa ke tempat hafalan Quran, tinggal di sana. Karena kalau di sana otomatis makanannya terjamin. Makanannya terjamin, terus diatur dengan baik, pikirannya dibaikin bersama dengan ulamanya, ustadznya, guru hafiz Qur'annya yang luar biasa, yang sama yang dijadikan orang tua baginya. Dititipilah anaknya ke tempat yang tepat. Kemudian mohon maaf tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad kan, Masya Allah tabarakallah, menyampaikan karena ilmu Allah itu cahaya. Tidak akan mungkin masuk, terhalang cahaya itu akibat dosa. Kalau anak kan tidak punya dosa, yang ada salah. Ulangi, ada nggak dosanya anak? Tidak ada. Yang ada cuma salah. Yang berdosa adalah orang tuanya. Baru berdiri udah disalahin lagi. Gak kan orang tua. Iya juga ya, berarti anak tuh sebenarnya nggak dosa, dia salah. Orang tuanya yang dosa kalau Yang nggak dosa. ngebenerin itu gitu Iya, ya. betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana Siap. untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong. Untuk kita para orang tua harus lebih semangat lagi ya, supaya anak kita bisa menghafal Al-Quran ya. Kalau gitu kita kasih lagi doa. Doanya apa lagi Ustaz Syam? Biar lebih gampang hafal, biar nggak terkena paham yang menyesatkan, ada nggak? Paham yang menyesatkan? Iya, penting loh itu. Baik. Silakan Ustaz Syam. Yang tabe guru-guruku, saya tamatkan Ustaz Maulana, orang tuanya Muhammad Ibrahim dan seluruh orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Maulana, bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan dosa kita. Maka kalau ditanyakan ada nggak doa ataupun amalan yang bisa untuk memperkuat hafalan atau memudahkan anak-anak kita menghafal Al-Quran, berarti kalau berkaitan dengan dosa, hapuskan dulu dosanya. Dengan cara apa? Memperbanyak bertaubat. Daripada Imam Syafi'i, ia pernah menyampaikan bahwasanya mengeluhkan susahnya hafalannya atau mengeluhkan kurangnya hafalannya atau mengeluhkan terganggunya hafalannya, ternyata disebabkan karena melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mengganggu daripada hafalan beliau. Maka hilangkan dulu penyebabnya. Setelah itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membaca doa yang mungkin sudah tertoreh di dalam Al-Quran, seperti Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Ada juga salawat yang diajarkan oleh Mbah Khalil gitu ya, Kiai Khalil, bahwasanya kita minta dengan salawat yang kita bacakan Allah menjadikan kita seorang alim, seorang orang yang berilmu. Kemudian dengan ilmu itu kita mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Banyak sekarang mungkin anak-anak mempelajari Al-Quran untuk mencari kekurangannya, atau bukan anak-anak kita, orang-orang di luar sana yang mencari kekurangan daripada Al-Quran. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Semakin orang mencari kekurangan Al-Quran, semakin dia ketemu dengan kemukjizatan Al-Quran. Semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita mengetahui bahwa kita tidak ada apa-apanya, tidak mengetahui apa-apa tentang Al-Quran. Maka itulah kehebatan kemukjizatan Al-Quran. Sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Minta ditambahin ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Semakin semangat belajar pada pagi hari ini ya jamaah ya. Kalau semangat, kalau gitu kita masuk lagi aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi Pak Fajar sudah nanya, Ibu Ika ada yang mau ditanyain nggak? Ya, ada. Silakan Ibu, mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya ingin bertanya supaya menjadi motivasi bagi orang tua yang anaknya sedang menghafal Al-Quran, itu apakah anak bisa menjadi syafaat dan bisa menarik kedua orang tuanya ke dalam surga? Nah itu dengan menghafal hanya satu juz saja atau harus semuanya hafal? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Ustaz tamatkan, berarti kalau misalnya anak menarik
orang tuanya ke surga menjadi syafaat tuh harus hafal 30 juz atau 1 juz aja udah bisa menarik juga gitu, atau berapa surat, atau ya gimana lah menurut Ustadz? Silakan Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak yang menghafal Al-Qur'an itu menjadi pemberi syafaat buat orang tuanya nanti? Dan apakah dia harus hafal 30 juz atau mungkin beberapa surah daripada Al-Qur'an atau beberapa juz dari Al-Qur'an? Dijelaskan di dalam satu hadis yang datang riwayatnya daripada Al-Imam Buraidah Al-Aslami rahimahullahu taala, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa amila bima fihi ulbisa tajan yaumal qiyamah min nur dau'uhu kadau'i samsi wa yulbas ala walidaihima khullatan." Diterangkan di dalam hadis ini bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, siapa orang yang dia membaca Al-Quran lalu kemudian menghafalkannya, lalu kemudian mempelajari isinya, lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka niscaya Allah akan pakaikan baginya mahkota dari cahaya di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana cahayanya seperti cahaya matahari, dan orang tuanya akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala jubah atau pakaian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak harus 30 juz, tetapi beberapa surah, beberapa juz dari Al-Qur'an, maka ini bisa menjadi pemberi syafaat buat orang tuanya nanti di hari kiamat. Bahkan bukan itu saja, anak-anak yang meninggal dunia di usia belum balik. Ketika Sayyidah Aisyah datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasul, gimana kalau ada orang tua yang punya anak meninggal sebelum balik?" Kata Nabi, kalau dia punya 3, dia ridho dengan ketetapan Allah, baginya surga. Kalau cuma punya 2 ya Rasul, meninggal dunia dan orang tuanya ridho, dia juga ke surga. Kalau cuma 1 ya Rasul, maka yang 1 itu juga bisa memberi syafaat buat orang tuanya. Tapi kalau ada orang tua yang dia nggak punya anak ya Rasul, kata Rasulullah, aku yang akan memberi syafaat buat dia nanti di hari kiamat. Tabarakallah. Makanya apa? Makanya langsung, ya, makanya banyak amalan. Anak-anak juga yang mereka itu jadi anak yang soleh, maka itu bisa juga menolong orang tuanya ke surga, dan juga membacakan istighfar itu bisa mengangkat derajat orang tuanya ke surga. Masya Allah, terima kasih Ustaz Ahmad Khan. Jamaah, setelah ini kita akan bermuhasabah bersama agar kehidupan kita selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah, dan bagi yang sedang kehilangan, ditinggalkan oleh orang tercinta, bisa kembali kuat dan semangat menjalani hidup. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.